Hai, selamat datang di Temu Mobil. Di samping gua sudah ada Neta-V warna pink. Ini lucu banget sumpah gitu ya kan. Ini merupakan salah satu mobil listrik yang dihadirkan oleh Neta Auto Indonesia. Nah, gimana penasaran dengan reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, secara desain dari fascia depannya menurut gue ini tipikal mobil listrik lah. Di sini dia nggak ada grill ya, tapi ini polos banget sih. Gitu, ini polos banget, harusnya ada ornamen-ornamen something gitu ya kan. Terus lampunya ini sudah headlampnya sudah proyektor dan ada derail yang L ini. Lucu sih, menurut gue lucu sih. Dan di sini dia ada logo Netanya dia, gitu. Ini keren, gitu. Terus di bagian bumpernya sebenarnya biasa aja, tapi menurut gue ini cukup manis sih dengan perpaduan di dalam fascia depannya gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi sampingnya. Oke, bagian sampingnya ini dia velgnya ini 16 inch, di mana dia profilnya itu adalah 185/55. Tapi yang lucu adalah merek ban itu Sailun. Gue juga baru denger sih gitu. Tapi dulu dari itu secara overall dari desain velg kayak ini menurut gue cukup manis sih gitu. Dan lucunya dia lampu sennya ada di sini dan untuk ngecharge ada di sebelah sini. Tuh. Tinggal dibuka dari dalam. Mungkin kita lihat dari bagian belakangnya. Oke, pada bagian belakangnya menurut gue cukup manis gitu kan. Dia untuk lebih slick sampai ke bawah ini pilarnya juga lebih landai gitu kan, miring. Dia sudah ada defogger dan lampunya ini dia unik banget kayak huruf R gitu ya kan. Ini unik banget lampunya dan di sini ada logo Netanya. Tipenya itu V gitu. Di bawahnya ada dua parking sensor dan juga untuk lampu stopnya. So far polos banget tapi menurut gue ini cukup manis. Oke, nah untuk motor listriknya sendiri dia ini 95 horsepower dan 150 Nm. Cukup besar dan baterainya itu 40,7 kWh, di mana dia bisa menempuh sekitar range 400 km. Itu cukup besar banget sih dibandingkan dengan mobil listrik Wuling R-EV. Oke, pada bagian bagasinya sebenarnya nggak terlalu luas, tapi menurut gua sudah cukup. Terus di sini ya ada kompartemen untuk berbagai macam barang, tapi dia tidak ada ban serepnya. Tapi di sini dia ada tire kit kalau untuk misalkan bocor ban dan lain-lain gitu. Menurut gua lah cukup lah gitu. Di sini ada lampunya dan untuk baris kedua dia tidak ada pelipatan 60-40, jadi dia langsung ngelipat ke sana gitu. Tapi is oke lah menurut gue. Mungkin kita lihat bagian dalamnya. Iya, pada bagian dalamnya menurut gua ini cukup futuristik. Dilihat dari setirnya, ini dia flat dari atas dan ke bawah. Cukup kecil ya setirnya ya gitu. Dan di sini ada pengaturan untuk volume dan pengaturan untuk telepon dan kawan-kawan. Tapi yang cukup kerennya adalah ini. Ini head unitnya gede banget. Dia 14,6 inch. Di mana sini instrumen-instrumen AC dan kawan-kawan semua di sini. Sayangnya karena AC-nya digital kayak gue kurang suka sih. Harusnya kalau AC-nya tuh lebih kayak tombol-tombol lah gitu ya kan. Tapi yang lucunya di sini nih. Ini dia cluster panelnya ada di sini memanjang. Di sini ada perjalanannya, sisa baterainya dan kawan-kawan gitu. Terus dari dashboardnya semuanya hard plastik. Tapi ada aksen krem-krem gitu dan menurut gua ya cukup manis sih. Terus untuk AC juga kisi-kisi AC juga di sini ada 4 kisi-kisi AC yang menurut gua tuh cukup keren juga. Dan di sini untuk lampu untuk kaca spion depannya di sini dia ada USB yang dimana buat bisa dashcam kalau menurut dashcam di sini gitu. Nah untuk lampu sendiri di sini juga LED lampunya. Di sini ada 2 buah cup holder. Di sini ada lampu hazard dan ini untuk naruh barang-barang. Cukup dalam sih menurut gue.
Di sini ada untuk power outlet dan juga USB juga di sini. Terus di sini juga ada bagian naro-naro pocket-pocket di sini. So far yang bagian soft touch-nya hanya di bagian sini aja. Gitu. Sisanya hard plastik. Tapi menurut gue desainnya unik sih, gitu. Dan ini merupakan mobil listrik yang pastinya ya. Tapi secara posisi cukup nyaman, tapi setirnya dia fix, nggak bisa di tilt atau teleskopik. Wah, sayang banget sih ini. Ya mungkin next kedepannya bisa dirubah. Mungkin itu saja bagian dalam ya. Oke, pada baris kedua, menurut gue sih nggak terlalu luas ya. Di sini legroom gue masih sisa sedikit banget, 2 jari, dan untuk menopang paha gue juga ada gap gitu ya kan. Terus untuk headrestnya cukup nyaman, headroomnya juga kecil banget sih gitu. Jadi kalau di bagian belakang sebenarnya nggak terlalu luas banget dan nggak terlalu nyaman juga menurut gue gitu. Ya so far so-so lah, tapi dibandingkan Wuling RV ini jauh lebih besar. Kesimpulannya adalah sebenarnya Neta V ini menawarkan mobil listrik dengan 5 seater dibandingkan dengan beberapa brand yang memang baru hanya 4 seater aja. Ini bisa 5 seater yang bisa mengakomodasi lebih banyak orang dan pastinya bagasinya lebih besar. Dan harganya sekitar 379 jutaan. Memang lebih tinggi dari Wuling RV ataupun Ceres i1. Nah, menurut kalian apakah mobil ini worth it dibeli atau enggak? Jawab di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam